Kingsway membuat Shen Fan takut dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memberi isyarat untuk diam. Set, pelankan suaramu, jangan biarkan siapapun mendengarmu. Setelah mereka berdua membuat keributan seperti itu, dokter muda yang bersembunyi di kegelapan akhirnya tidak bisa menahan tawanya. Dan jenis yang membuatmu tertawa terbahak-bahak. Tapi senyum ini bukanlah masalah besar, itu segera membuat Shen Fan dan Xia Kingsway ketakutan. Kemudian dia melihat ke arah celah di pintu ruangan dalam dan melihat sesosok tubuh berjubah putih bergoyang di sana. Saat ini dokter secara alami tahu bahwa dia telah ditemukan oleh Shen Fan dan yang lainnya, jadi dia berhenti bersembunyi. Sebaliknya, dia mendorong pintu terbuka dan masuk sambil tersenyum. Hei, maafkan saya hanya membaca buku lelucon dan itu cukup lucu jadi saya tertawa. Bukankah aku mengganggumu? Shen Fan dan Xia Kingsway terdiam setelah mendengar ini. Alasan ini terlalu sederhana, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Namun untuk menghindari rasa malu semua orang memilih untuk mempercayainya, terutama Xia Kingsway. Dia tersenyum manis pada dokter. Kakak, kamu di sini, aku merasa jauh lebih tenang melihatmu. Kemudian dia menunjuk dengan marah ke arah Shen Fan di sampingnya dan mengeluh kepada dokter. Orang jahat ini, dia bilang dia belum pernah menyuntik siapapun sebelumnya, tapi dia tetap ingin menyuntikku. Untungnya kamu datang, kalau tidak aku akan berada dalam masalah. Shen Fan menatap wajah Xia Kingsway yang polos dan merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa memunggungi dokter, menggenggam kedua tangannya, dan terus berdoa dengan suara pelan agar Xia Kingsway berhenti berbicara. Hei, leluhur kecil, tolong berhenti bicara. Dokter yang sedang memegang termometer dan hendak mengukur suhu tubuh Xia Kingsway hampir tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa lagi memegang termometer itu. Kemudian sambil mencoba menahan tawanya, dia menepuk bagian belakang kepala Shen Fan saat dia berandalan ini hanya tahu cara menggertak perempuan. Benar, sangat buruk. Xia Kingsway terus setuju setelah mendengarnya terlihat sangat imut dan menggemaskan. Pada titik ini, Shen Fan tidak lagi berani mengatakan apapun dan hanya bisa menunggu dengan patuh di samping. Dokter sedang memeriksa suhu tubuh Xia Kingsway sambil mengobrol dengannya. Sekitar 1 menit kemudian dokter mengeluarkan termometer dan melihatnya. Dokter itu jelas terkejut, dia mengucek matanya dan mengira dirinya silau. Kemudian dia melihat pembacaan suhu dengan cermat dan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tadi 385 derajat Celcius dan sekarang sudah kembali normal. Itu tidak benar, bahkan obat penurun demam yang baru saja saya minum tidak bekerja secepat ini. Meskipun dokter sangat terkejut, Xia Kingsway sangat senang mendengarnya. Suhu tubuh normal berarti kamu sehat, jadi kamu tidak akan ketinggalan kelas. Shen Fan tidak mengatakan apapun, pasti obat flu khusus yang dia tukar dari sistem. Ini bukan lelucon. Terlebih lagi, Shen Fan ada di sana dan menyaksikan efek obatnya secara langsung. Dia bahkan mulai berpikir tentang bagaimana dia akan membuat orang tuanya meminum obat itu ketika dia pulang. Lagi pula, obat khusus ini dapat digunakan sebagai vaksin ketika orang tidak sedang flu. Shen Fan sudah mengambil keputusan dan ketika dokter masih bertanya-tanya mengapa demam Xia Kingsway turun begitu cepat, dia berbicara. Kalau begitu, tidak masalah bagi kami untuk kembali ke kelas, kan? Dokter itu mengangguk. Seharusnya tidak apa-apa, tetapi untuk berjaga-jaga, saya akan meresepkan obat untuk 3 hari. Ini termasuk obat penurun demam. Jika Anda terus merasa tidak enak badan, Anda bisa minum obatnya dulu, baru pergi ke rumah sakit. Begitu saja dokter meresepkan beberapa obat untuk Xia Kingsway, lalu Shen Fan dan orang lainnya meninggalkan rumah sakit. Keduanya berjalan di jalan setapak yang penuh bunga. Tidak ada yang berbicara tetapi perlahan merasakan ketenangan. Namun tiba-tiba Xia Kingsway sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata sambil melihat tangannya dan tangan Shen Fan. Ups, aku lupa membawa botol minumnya. Saat dia mengatakan itu, dia ingin berlari kembali untuk mengambilnya. Bab 90 Aku ingin kau menggendongku. Ketika Shen Fan melihat Xia Kingsway ingin kembali untuk mengambil botol itu, dia sangat bingung dan dengan cepat mengulurkan tangan dan meraihnya. Halo, ini hanya botol minuman, kenapa kamu mencarinya? Namun, yang tidak diketahui Shen Fan adalah bahwa Xia Kingsway sangat peduli dengan botol itu karena Shen Fan baru saja menciumnya dan hanya itu. Xia Kingsway sangat menyukai perasaan barusan, terutama ketika Shen Fan tersenyum padanya setelah menciumnya. Jadi, Xia Kingsway ingin mengumpulkan botol itu dan menyimpannya selamanya bersamanya. Namun, ketika Xia Kingsway mendengar Shen Fan bertanya ini, bagaimana mungkin dia memberitahu Shen Fan pikiran kecilnya? Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan ditarik oleh Shen Fan. Shen Fan juga berpikir bahwa karena dia baru saja memberi Xia Kingsway minuman dan menambahkan cintanya ke dalamnya, apakah dia akan tersentuh? Jadi saya bertanya, jika kamu suka, aku akan membelikannya untukmu setiap hari. Bagaimana? Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Topik ini sebenarnya sangat sensitif bagi Xia Kingsway, tetapi sayangnya dia dipukul oleh Shen Fan saat istirahat. Jadi Xia Kingsway segera teringat kejadian itu lagi, mengangkat kepala kecilnya yang sombong, menggembungkan pipinya, dan menatap Shen Fan dengan wajah penuh ketidakpuasan. Kamu tidak pernah baik padaku dan kamu masih memukulku.
Ketika Shen Fan melihat bahwa Xia Qingsui masih mengingat kejadian itu, dia dengan cepat merentangkan tangannya dan berargumen. Aku menghukummu karena kamu melakukan kesalahan pada soal dan tidak mengerjakannya dengan serius, oke? Kamu masih mengatakan bahwa Xia Qingsui tampak semakin tidak puas setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Fan atau mungkin dia sadar. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menghalangi di depan Shen Fan sambil bertolak pinggang dan mencari-cari alasan. Aku baru ingat bahwa ketika kita pertama kali menyusun sistem penghargaan dan hukuman, kita tidak menentukan skor berapa yang harus aku capai sebelum aku bisa mendapatkan hadiahnya. Dan sekarang aku hanya salah 3 pertanyaan dan kamu bahkan tidak memperlihatkan nilainya dan malah memukulku. Aku merasa sangat dirugikan. Shen Fan melihat ekspresi imut Xia Qingsui lalu memikirkannya. Memang, ketika dia menetapkan sistem penghargaan, dia tidak menentukan skor tertentu agar Xia Qingsui diberi penghargaan. Namun, Xia Qingsui baru menemukan celah ini sekarang dan Shen Fan selalu merasa lucu tanpa alasan. Jadi aku tidak bisa menahan tawa. Shen Fan dalam masalah sekarang. Xia Qingsui menolak untuk melakukannya. Dia mencubit pinggangnya dengan tangan kecilnya, mencoba menegakkan punggungnya, dan mendekat ke Shen Fan. Sekarang dia tidak peduli dengan tabu antara pria dan wanita dan sudah menempelkan dirinya pada Shen Fan. Pada saat yang sama, dia berjinjit, mengangkat kepalanya setinggi mungkin, menatap Shen Fan dengan mata besarnya, menunjuk dagu Shen Fan dengan jari telunjuk kanannya, dan bertanya. Aku tahu kau sudah merencanakan ini. Katakan padaku berapa banyak poin yang harus aku dapatkan untuk mendapatkan. Melihat Xia Qingsui yang begitu dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas lagi dan menekan kegelisahan di hatinya. Kemudian dia memikirkannya dengan hati-hati dan memutuskan bahwa karena Xia Qingsui menanyakan ini, dia harus memberikan nilai. 85 poin tepatnya. Untuk siswa yang baik seperti kamu, 85 poin dari 100 dianggap dapat diterima. Tapi Xia Qingsui tidak peduli apakah dia bisa lulus atau tidak. Ketika dia mendengar bahwa Shen Fan benar-benar memberikan nilai lulus, dia segera mendekat ke Shen Fan. Berdiri berjinjit dengan hidungnya berkerut, dia mulai menyelesaikan masalah dengan Shen Fan. Oke, biar saya hitung untuk Anda, saya salah menjawab 3 pertanyaan di kertas ujian itu. Salah satu pertanyaannya adalah ujian tertulis jadi 5 poin dikurangi. 2 pertanyaan yang tersisa adalah pilihan ganda jadi total 6 poin dikurangi. Jika dijumlahkan hanya 11 poin. Jadi, apakah saya memenuhi standar? Shen Fan memikirkannya dan itu benar dia segera menyesal mengatakan bahwa 95 poin adalah skor kelulusan. Namun sebelum Shen Fan bisa mengatakan apapun, Xia Qingsui langsung merentangkan tangan kanannya dan mengulurkannya di depan Shen Fan. Karena saya telah memenuhi standar, bukankah seharusnya Anda memberi saya hadiah? Akhirnya Xia Qingsui banyak bicara dan mengalihkan topik ke hadiah. Pada titik ini Shen Fan tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan dan hanya bisa mengangguk dengan sangat murah hati. Oke, Xia Qingsui, karena kamu sangat imut, katakan saja hadiah apa yang kamu inginkan. Xia Qingsui mendengar Shen Fan memuji dirinya sendiri dan meludahi Shen Fan lagi. Aku sama sekali tidak imut karena aku ingin menggigitmu sekarang. Xia Qingsui akhirnya menunjukkan gigi kecilnya, mengerutkan hidungnya, dan mengeluarkan suara menggertakkan gigi. Sepertinya dia akan memakan Shen Fan. Shen Fan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mundur selangkah dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Hei teman sekelas Xia Qingsui, kamu sama sekali tidak boleh menggigitnya, bagaimana jika kamu merusaknya? Bagaimana kalau sudah digigit, apa yang harus kulakukan? Xia Qingsui sama sekali tidak mengerti tetapi jelas bahwa Shen Fan tidak setuju untuk membiarkannya menggigitnya. Jadi Xia Qingsui memikirkannya, mengubah pikirannya seketika dan melihat kaki Shen Fan. Tidak apa-apa jika kamu tidak menggigitku, tetapi kalau begitu aku ingin menginjakmu. Inilah yang selalu ingin dilakukan Xia Qingsui, tetapi setiap kali dia ingin melakukan ini, dia ditaklukkan oleh wajah tampan Shen Fan. Setelah mendengarkan ini, Shen Fan memandang Xia Qingsui yang masih menggertakkan giginya dan dengan cepat mundur selangkah. Hei, ini juga tidak akan berhasil, bagaimana jika kamu menginjak kakimu dan mematahkannya? Siapa yang akan membawamu pulang? Setelah mendengarkan perkataan Shen Fan, Xia Qingsui menatapnya dengan seksama lagi. Shen Fan merasa bahwa apa yang dia katakan sepertinya benar. Menyerah, pelit. Xia Qingsui tidak punya pilihan selain menyerah setelah mengatakan ini. Namun, meskipun Shen Fan tidak mengizinkannya menggigit atau menginjaknya, dia tetap harus mengambil hadiah yang sebenarnya. Jadi Xia Qingsui berbalik, matanya bergerak-gerak, memikirkan sesuatu. Akhirnya Xia Qingsui mengambil keputusan dan ketika dia berbalik, dia tersenyum manis dan bahkan mata besarnya melengkung seperti bulan sabit. Xia Qingsui perlahan memutar tubuhnya menghampiri Shen Fan dan berkata dengan malu-malu. Aku sudah memutuskan hadiah apa yang aku inginkan. Oke, silakan. Aku ingin kamu menggendongku, kata Xia Qingsui sambil merentangkan tangannya seolah ingin digendong. Ketika Shen Fan melihat penampilan imut Xia Qingsui, dia merasa lega. Sepertinya gadis kecil ini akhirnya mengerti. Menggendong bayi di punggungmu sekarang adalah langkah pertama, lalu kamu bisa memeluk bayi itu nanti dan nanti mungkin dia akan berinisiatif untuk meminta ciuman. Jadi, Shen Fan tidak lagi ragu dan langsung setuju, lalu berbalik dan hendak menggendong Xia Qingsui di punggungnya. Ayo Xia Qingsui, tidak masalah bagiku untuk menggendongmu pulang seperti ini.
Namun pada saat ini, Xia Kingsway menoleh untuk melihat bunga-bunga di pinggir jalan dan tiba-tiba berbicara kepada Shen Fan. Tunggu sebentar, aku akan memetik beberapa bunga dan membawanya kembali ke kelas lalu memberikan sebagian kepada Mei Ling. Saat dia berbicara, Xia Kingsway mulai mencari dengan hati-hati di antara barisan bunga. Karena tanaman bunga dan pohon-pohon ini sering dirawat, hampir semuanya memiliki tinggi lebih dari 1 meter. Xia Kingsway berjalan ke arah bunga-bunga dan seluruh tubuhnya tenggelam di dalamnya. Shen Fan berdiri di sana dengan sabar menunggu Xia Kingsway. Namun pada saat ini, Shen Fan tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya perlahan mendekatinya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan seorang gadis sedang. Pada saat yang sama, Shen Fan bisa tahu dari bibir gadis itu yang tergigit erat dan wajahnya yang malu-malu bahwa gadis ini pasti datang khusus untuknya. Tidak hanya itu, dia seharusnya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada diri. Shen Fan membuat tebakan kasar lalu melihat tangan gadis itu di belakang punggungnya dan langsung tahu untuk apa dia di sini. Bab 91 Jika mencintaimu adalah dosa maka aku tak termaafkan. Shen Fan melihat seorang gadis berjalan ke arahnya. Dia tahu tanpa bertanya bahwa gadis ini memberinya surat cinta. Benar saja, ketika gadis itu dengan ragu-ragu mendekati Shen Fan, dia pertama-tama menghela napas tanpa suara. Kemudian dia mengulurkan tangannya ke belakang punggungnya, memegang sepucuk surat, dan menyerahkannya kepada Shen Fan sambil berbicara. Siswa Shen Fan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sebenarnya, aku di sini untuk mengantarkan surat kepadamu atas nama seorang teman sekelas dari kelas kami. Aku harap kamu bisa membukanya dan melihatnya nanti sebenarnya dia sudah mulai menyukaimu sejak lama. Meskipun dia tahu bahwa kamu sekarang memiliki Xia Kingsway sebagai teman sekelasmu, dia tidak keberatan. Dia berkata dia akan mencoba membuktikan bahwa dia lebih baik daripada siapapun. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tampak sangat malu. Tapi Shen Fan yang sering melihat surat cinta, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa surat cinta itu sebenarnya ditulis oleh gadis ini dan gadis inilah yang menyukainya. Jadi Shen Fan tidak mengejeknya, juga tidak menunjukkan rasa jijik. Sebaliknya, dia berbicara kepada gadis di depannya dengan tenang. Terima kasih atas suratnya, saya senang dia menyukai saya. Tapi sekarang adalah tahun terakhirnya di sekolah menengah, momen yang penting dan saya harap dia bisa mengesampingkan perasaan romantisnya untuk saat ini. Fokuskan seluruh perhatian Anda untuk belajar. Hanya dengan mendapatkan nilai bagus dalam ujian Anda dapat memiliki masa depan. Walaupun Shen Fan mengatakan ini dengan sangat bijaksana, siapapun bisa mendengar bahwa dia jelas menolak gadis itu. Setelah mendengar ini, mata gadis itu jelas sedikit kecewa. Dia tahu bahwa Shen Fan sekarang tidak punya ruang untuk siapapun kecuali Xia Kingsway. Oke, aku akan memberitahunya apa yang kamu katakan. Aku berharap kamu bahagia. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia berbalik dan melarikan diri. Shen Fan tetap di tempatnya dan meskipun dia diakui, dia tidak merasakan apapun. Lagi pula, surat cinta dan pengakuan seperti ini sering diterima dalam 3 tahun terakhir. Jadi Shen Fan berbalik dan melihat ke arah Xia Kingsway. Keluarlah Xia Kingsway, jangan bersembunyi. Benarkah? Xia Kingsway awalnya ingin memetik beberapa bunga, tetapi ketika dia sedang memilih bunga, dia melihat gadis itu mendekati Shen Fan dan mulai menyatakan cintanya. Awalnya, Xia Kingsway setidaknya harus keluar untuk mendeklarasikan kedaulatannya. Tapi Xia Kingsway tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasa seperti akan menangkap seseorang yang selingkuh. Tidak hanya cemburu, tetapi dia juga merasakan kegembiraan yang aneh di hatinya. Jadi dia bersembunyi di antara bunga-bunga dan menguping, ingin mendengar bagaimana reaksi Shen Fan setelah diakui perasaannya. Dia bersumpah bahwa dia benar-benar hanya ingin mendengarkan. Adapun bagaimana Shen Fan menjawab gadis itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Xia Kingsway telah meremukkan bunga di tangannya tanpa menyadarinya. Tepat saat itu, tiba-tiba mendengar Shen Fan memanggilnya, Xia Kingsway tidak menjawab. Dia hanya berjalan keluar sambil melihat sekeliling dengan mata lebar. Shen Fan menatap Xia Kingsway. Meskipun masih ada sedikit senyum di wajahnya, udara dipenuhi dengan aroma kecemburuan. Terutama ketika dia melihat Xia Kingsway, matanya sesekali melirik surat cinta di tangannya. Ada sedikit rasa ingin tahu, tetapi lebih banyak rasa cemburu. Ada apa? Bukankah tadi kamu sedang mencoba memetik bunga? Itu tidak enak dilihat. Xia Kingsway menoleh dan memalingkan wajahnya. Tapi perhatiannya tertuju pada Shen Fan dan dia bahkan bergumam di dalam hatinya. Orang ini, aku baru saja melihat seseorang mengantarkan surat cinta, sekarang kamu tidak mau menjelaskan padaku. Jujur saja, tidak usah perhatikan ekspresi dan tindakanku, langsung jelaskan saja. Ya ampun, bisakah kamu menjelaskannya dengan cepat? Aku sangat cemas. Xia Kingsway tidak bisa menahan diri untuk diam-diam melirik surat cinta di tangan Shen Fan. Shen Fan hampir tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat gerakan kecil Xia Kingsway. Dia langsung tahu bahwa Xia Kingsway pasti sedang menunggu untuk mendengar penjelasannya. Namun Shen Fan bertekad bahwa semakin Xia Kingsway membuat ekspresi ini, semakin sedikit yang akan dia katakan dan semakin dia hanya akan melihat Xia Kingsway. Akhirnya Xia Kingsway tidak bisa menahannya lebih lama dan ingin mengarahkan Shen Fan ke arah ini, jadi dia melihat surat di tangan Shen Fan dan bertanya dengan ragu-ragu. Ini adalah surat dari orang lain, surat cinta. Ya, benar. Shen Fan melihat surat cinta di tangannya dan melanjutkan.
Itu gadis yang sebelumnya. Dia bilang dia sudah lama menyukaiku jadi dia mengirimiku surat cinta tanpa mempedulikan apapun dan menyatakan perasaannya padaku. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak seperti seorang gadis tertentu yang tidak tahu bagaimana menghargai berkat yang dia miliki. Meninggalkan setelah mendengar ini, Xia Qingswei mengangkat kepala kecilnya dengan bangga dan berkata dalam hatinya. Aku tidak ingin mengaku padamu seperti yang dilakukan gadis itu, sudah pasti. Bagaimana bisa aku Xia Qingswei mengungkapkan perasaanku kepada orang lain? Tidak sekarang, tidak di masa depan. Setelah Xia Qingswei mengambil keputusan, dia mengerutkan hidungnya untuk meningkatkan moralnya dan sedikit mengangguk. Namun, memikirkan hal ini, aku masih merasa sedikit sedih, karena Shen Fan masih memegang surat cinta di tangannya. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Fan barusan, dia tampak tergerak oleh gadis pemberani itu. Mungkinkah orang ini tertarik pada gadis itu barusan? Memikirkan hal ini, Xia Qingswei tidak bisa menahan diri untuk melirik ekspresi Shen Fan. Dia menemukan bahwa wajah Shen Fan sangat tenang dari awal hingga akhir dan dia tidak bisa mengatakan apapun sama sekali. Mungkin hanya dengan mendengarkan suara hati Shen Fan kita dapat mengetahui jawaban sebenarnya. Xia Qingswei yang sangat ingin mengetahui jawabannya akhirnya harus mengalihkan perhatiannya pada pikiran Shen Fan. Namun, dia percaya bahwa jika dia ingin mendengar suara hati Shen Fan, dia harus membimbingnya terlebih dahulu. Jadi, Xia Qingswei menjadi sedikit formal, perlahan bergerak ke arah Shen Fan, dan bertanya dengan ragu-ragu. Kenapa jauh di lubuk hatimu kamu sangat menyukai hal semacam itu? Shen Fan menatap Xia Qingswei dan menebak apa yang sedang dia pikirkan jadi dia berhenti menggodanya dan merobek surat cinta itu dengan rapi. Pada saat yang sama aku berpikir dalam hati. Di hatiku sekarang selain Sue-Sue kecilku tidak ada ruang untuk orang lain di hatiku. Mulai sekarang tidak peduli siapapun yang mengirimimu surat cinta, itu tidak akan pernah menggerakkan hatiku. Karena sekarang aku hanya mencintai Sue-Sue kecilku. Jika mencintaimu adalah dosa, maka aku bersalah atas dosa yang tak termaafkan. Jika aku harus dihukum, aku harap itu adalah hukuman penjara seumur hidup. Xia Qingswei merasa sangat manis mendengarkan pikiran batin Shen Fan sehingga hatinya dipenuhi dengan rasa manis dan aroma cemburu di udara langsung menghilang. Dia tahu bahwa Shen Fan masih menyukainya. Dia tahu itu sejak gadis itu menyatakan cintanya. Jadi, saat Xia Qingswei memikirkannya, senyum manis muncul di wajahnya tanpa sadar dan akhirnya dia mengerutkan bibirnya dan menundukkan kepalanya. Tapi Xia Qingswei masih memiliki keraguan, yaitu mengapa Shen Fan merobek surat cinta itu dan masih memegangnya di tangannya. Memikirkan hal ini, Xia Qingswei tidak bisa menahan diri untuk melirik lagi potongan-potongan kertas di tangan Shen Fan tetapi tidak mengatakan apapun. Keduanya berjalan berdampingan menuju gedung pengajaran. Shen Fan secara alami melihat mata Xia Qingswei dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia dengan sabar menjelaskan. Dulu ketika saya menerima surat cinta seperti ini, saya akan merobeknya dan membuangnya dengan benar, setidaknya membuangnya ke toilet atau tempat yang tidak bisa dilihat siapapun. Karena surat semacam ini menyangkut privasi anak perempuan. Jika saya tidak menanganinya dengan baik dan seseorang mengetahuinya, itu tidak hanya akan buruk bagi gadis itu tetapi saya mungkin juga terlibat. Xia Qingswei mengangguk diam-diam ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka Shen Fan sudah memikirkan begitu banyak. Memikirkan hal ini, Xia Qingswei secara tak terduga merasa bahwa Shen Fan terasa lebih aman. Keduanya sedang berjalan ketika Shen Fan tiba-tiba bertanya. Bukankah kamu baru saja memintaku untuk menggendongmu? Kalau begitu, naiklah. Bab 92 Hadiah Misi Khusus. Tentu saja Shen Fan bersedia menggendong Xia Qingswei di pundak. Namun aku melihat Xia Qingswei yang berjalan di depan menggelengkan kepala kecilnya dengan energi nol. Sudahlah, berubah pikiran, lalu imbalan apa yang baiklah, mari kita bicarakan nanti, aku akan mencari mailing untuk makan malam sekarang. Setelah mengatakan itu, Xia Qingswei melarikan diri. Dan Shen Fan tidak peduli tentang masalah ini. Baru pada jam pelajaran pertama di siang hari kepala sekolah masuk ke ruang kelas dan hal pertama yang dia katakan adalah memberitahu siswa yang berpartisipasi dalam latihan. Bersiap untuk tampil di kota pada akhir pekan. Ketika kepala sekolah menyampaikan berita itu, seluruh kelas sangat senang. Ini setidaknya membuktikan bahwa saya bisa libur akhir pekan ini. Shen Fan mendengar dari guru kelasnya bahwa siswa yang berpartisipasi dalam paduan suara dapat pulang setelah pertunjukan pada hari Sabtu siang. Dia tiba-tiba berpikir bahwa daripada pulang, dia bisa pergi makan malam dengan Xia Qingswei Meiling dan Wang Xiaoming. Ini juga yang Shen Fan janjikan kepada Wang Xiaoming sebelumnya dan sepertinya dia akan memenuhinya akhir pekan ini. Tentu saja hal terpenting adalah bisa makan malam dengan Xia Qingswei. Ketika Shen Fan memikirkan hal ini, dia menatap Xia Qingswei dan Xia Qingswei melakukan hal yang sama saat ini dan tanpa sadar menatap Shen Fan. Entah kenapa, keduanya bisa saling memahami pikiran satu sama lain dari mata masing-masing. Setelah itu, Xia Qingswei teringat saat dia dan Shen Fan mengenakan pakaian pasangan dan pergi makan. Wajah kecilnya tiba-tiba memerah dan dia menundukkan kepalanya dengan gembira. Melihat penampilan Xia Qingswei, Shen Fan menjadi lebih bertekad untuk makan enak setelah pertunjukan pada hari Sabtu. Bukan hanya itu, yang terbaik adalah bermain sepanjang sore. Saat Shen Fan sedang memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar suara perintah sistem. Gigitan.
Selamat kepada host. Progres misi cinta sempurna dan misi orang kaya telah ditingkatkan menjadi 10. Untuk mendorong host agar terus bekerja dengan baik, sistem telah mengeluarkan misi hadiah khusus. Selama Anda meningkatkan progres misi cinta sempurna dan monopoli menjadi 10 dalam 15 hari, Anda akan menerima hadiah langka. Sen Fan menarik napas udara dingin setelah mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sistem secara aktif mengeluarkan tugas. Kemudian Sen Fan memikirkannya. Progres saat ini dari misi cinta sempurna adalah 9, dan progres dari misi orang kaya adalah 8. Kemajuan kedua tugas tersebut mengalami stagnasi beberapa hari yang lalu. Sekarang sistem telah memberi kita tugas khusus dan hadiah khusus, inilah saatnya untuk menggandakan upaya kita. Tapi apa yang harus dilakukan selanjutnya harus direncanakan dengan hati-hati terlebih. Sen Fan baru saja memutuskan bahwa dia harus menghadiri kelas pada siang hari dan membimbing Xia Kingswei dalam matematika. Jadi tidak ada waktu untuk merencanakan kedua tugas tersebut. Tak lama kemudian waktunya pulang sekolah. Setelah Sen Fan mengantar Xia Kingswei pulang, dia berjalan pulang sambil berpikir. Hal pertama yang Sen Fan lakukan ketika dia kembali ke rumah adalah melihat seberapa banyak orang tuanya telah berubah. Pertama-tama di rumah-rumah saat ini baik itu furnitur atau barang-barang lainnya semuanya telah diganti dengan peralatan listrik yang terlihat sangat mewah. Ini hanya dapat dicapai setelah membimbing orang tua untuk mengubah pola pikir mereka langkah demi langkah dan sering-sering. Meskipun apa yang orang tua saya kenakan sekarang terlihat sangat biasa, semuanya adalah merek terkenal. Cincin, kalung, anting-anting, dan barang-barang lain di tangan ibu saya, yang Suhua, juga menjadi semakin mewah. Bahkan temperamen ibu yang Suhua terlihat lebih kaya, bermartabat, dan berbudi luhur. Dia merasa seperti wanita kaya yang baru saja pindah ke komunitas biasa. Temperamennya sama sekali tidak sesuai dengan komunitas ini. Perubahan pada ayahnya Sen Jiangwo secara alami sama. Teh yang dia minum, gelang yang dia pakai, semuanya adalah produk kelas atas. Duduk di sana, dia tampak agung tanpa bisa dijelaskan. Ini juga yang ingin dilihat Sen Fan dan dia percaya bahwa perubahan pada orang tuanya sekarang belum mencapai efek yang dia bayangkan. Ketika Sen Fan melihat ibunya Yang Suhua dan ayahnya Sen Jiangwo. Yang Suhua juga berbicara kepada Sen Fan dengan gembira. Nak, biar ku beritahu sesuatu yang baik. Kabar baik, Sen Fan langsung terkejut. Kabar baik apa, Bu? Apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus lagi? TSK, lihat anakku, orang pertama yang dia pikirkan adalah ibunya. Yang Suhua bahkan lebih bahagia ketika dia melihat Sen Fan memikirkannya terlebih dahulu. Namun, kemudian dia melanjutkan. Kabar baik yang saya sampaikan kepada Anda adalah ayah Anda telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Mata Sen Fan berbinar setelah mendengar ini. Ini memang hal yang baik baginya. Bagaimanapun, dia telah meminta ibunya, Yang Suhua, untuk membujuk ayahnya agar mengundurkan diri beberapa hari terakhir ini. Apalagi, adegan di kehidupan saya sebelumnya di mana ayah saya ambruk karena kelelahan akibat kesibukan kerja masih terbayang jelas di benak saya. Tapi sekarang setelah mendengar kata-kata ini, aku merasa benar-benar lega. Itu bagus, ayahku ternyata berhasil mengetahuinya, ini patut dirayakan. Setelah itu, Sen Fan bertepuk tangan dengan gembira, pergi ke dapur, mengambil 3 cangkir, dan menuangkan air ke dalamnya. Dia diam-diam mengeluarkan 2 botol obat dingin khusus yang dibeli dari sistem dan menuangkannya ke dalam 2 gelas air. Obat dingin itu tidak berwarna dan tidak berbau serta menghilang ke dalam air. Sen Fan kemudian datang ke orang tuanya dengan 3 gelas air dan berkata dengan gembira. Alasan mengapa ini layak dirayakan adalah karena setelah ayah saya mengundurkan diri, Anda bisa keluar dan bersenang-senang untuk sementara waktu, lalu kembali dan membuka toko saat Anda bosan. Jadi ini juga mewakili transisi bertahap keluarga kami dari kelas pekerja menjadi keluarga pedagang. Saat Sen Fan berbicara, dia menyerahkan 2 cangkir air berisi obat flu kepada orang tuanya. Karena kamu sangat bahagia hari ini, bagaimana kalau kita minum segelas air ini saja daripada anggur? Karena Yang Suhua dan Sen Jiangwo juga sangat bahagia dan Sen Fan menghidupkan suasana, mereka mengambil cangkir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mereka bertiga bersulang, Sen Fan memperhatikan orang tuanya meminum obat dingin itu secara langsung dan dia menghela napas lega. Gunakan obat flu ini untuk melindungi kesehatan orang tua Anda dan mereka tidak akan pernah terkena flu atau penyakit lain lagi. Mereka bertiga dengan senang hati menikmati masa depan untuk sementara waktu. Sen Fan pergi ke komputer dan membuka perangkat lunak perdagangan saham. Dia melihat saldo akun dan menemukan bahwa akumulasi dana telah mencapai hampir 80 juta. Ini juga merupakan uang yang diperoleh dari fluktuasi kecil di pasar saham selama periode ini. Fluktuasi berikutnya di pasar saham akan memakan waktu, tetapi tugas khusus yang diberikan oleh sistem sangat mendesak. Oleh karena itu, Sen Fan tidak dapat mengandalkan saham untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus untuk saat ini. Jika Anda ingin menyelesaikan tugas khusus dalam sistem, Anda harus menemukan cara lain, yaitu berinvestasi pada sesuatu yang lain. Namun, ketika menyangkut proyek apa yang harus diinvestasikan, ini bukanlah pertanyaan sulit bagi Sen Fan. Dia harus memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya dan tahu bahwa ada terlalu banyak proyek dan industri yang dapat menghasilkan uang.
Hal pertama yang terpikirkan oleh Sen Fan adalah membeli tiket lotre olahraga. Tahun ini adalah awal musim sepak bola. Dia suka menonton pertandingan sepak bola, jadi dia tahu persis tim mana yang akan menang. Selain itu, ada sesuatu yang lebih besar lagi untuk dilakukan. Itu berarti membeli batu bara sesegera mungkin. Tahun ini harga batu bara berada pada titik terendah. Semua tambang batu bara besar, menengah, dan kecil di Cina bergegas untuk menjual. Beberapa bos batu bara bahkan lebih memilih kehilangan uang daripada menjual tambang mereka. Dengan cara ini harganya semakin rendah dan rendah. Akhirnya tambang yang bisa ditambang segera dijual dengan harga maksimal hanya 500.000 yuan. Sen Fan tahu bahwa meskipun batu bara tidak berharga sekarang, industri pertambangan batu bara akan pulih tahun depan dan harganya juga akan naik. Jadi jika sebuah tambang dijual segera harganya akan lebih dari 2 kali lipat. Jadi sekarang kita harus membeli tambang sesegera mungkin. Bab 93 Ayah mertuaku diam-diam berinvestasi di saham. Namun Sen Fan masih menghadapi masalah yaitu tidak ada tambang batu bara di kotanya atau bahkan di seluruh provinsi. Jika Anda ingin membeli tambang, Anda harus pergi ke provinsi-provinsi penghasil batu bara tersebut. Dan yang lebih penting, Anda harus mendirikan perusahaan sebelum membeli tambang. Namun masalah-masalah ini akan sangat merepotkan bagi siswa biasa berusia 18 tahun. Namun sekarang Sen Fan memiliki uang dan pengalaman dalam melakukan sesuatu di kehidupan sebelumnya sehingga masalah-masalah ini hanyalah masalah kecil. Namun setelah menyelesaikan formalitas perusahaan, Anda masih harus pergi dan membeli tambang itu sendiri yang merupakan buang-buang waktu. Sen Fan sendiri tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi yang dia tahu adalah jika dia melakukan hal-hal ini sendiri, dia harus meminta izin cuti dari sekolah. Faktanya, apakah akan menghadiri kelas atau tidak lagi penting bagi Sen Fan pada levelnya saat ini. Selain itu, semua pertanyaan dalam ujian masuk perguruan tinggi terpatri di benaknya. Hal terpenting adalah jika dia keluar dari sekolah, dia tidak akan bisa melindungi Xia Kingswei dan membawanya pulang. Bagaimanapun juga, dia telah menyinggung Zhang Hao yang pendendam sebelumnya. Selama keluarga Zhang tidak dihancurkan, Xia Kingswei mungkin berada dalam bahaya kapan saja. Memikirkan hal ini, Sen Fan dengan hati-hati menghitung nasib keluarga Zhang. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, keluarga Zhang akan dihancurkan dalam waktu sekitar 10 hari. Meskipun keluarga Zhang hanya memiliki waktu sekitar selusin hari untuk bertahan hidup, itu masih terlalu lama bagi Sen Fan. Tentu saja, waktu yang diberikan oleh sistem untuk menyelesaikan tugas khusus hanya 15 hari. Maka dia harus menghilangkan faktor ketidakpastian dari keluarga Zhang sebelum pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Memikirkan hal ini, Sen Fan mulai fokus mencari cara untuk menghadapi keluarga Zhang. Faktanya keluarga Zhang pasti akan hancur jadi Sen Fan hanya bisa memikirkan bagaimana cara menambahkan bahan bakar ke api. Saat ini Sen Fan sedang berpikir sambil membuka forum saham yang pernah dia telusuri sebelumnya. Di periode waktu sebelumnya, Sen Fan hanya buru-buru memposting 2 postingan dan kemudian tidak memperhatikannya lagi. Alhasil, ketika Sen Fan membuka forum dan memeriksa postingannya sendiri, dia terkejut dengan jumlah balasannya. Aku tidak tahu kapan 999 plus orang telah membalas postinganku. Angkanya benar-benar terlalu besar. Popularitas postingan ini bisa menduduki peringkat 10 teratas di seluruh forum. Benar saja, ketika Sen Fan keluar dari postingannya dan pergi ke beranda, dia menemukan bahwa postingannya telah disematkan di bagian atas. Dalam hal ini, semakin banyak orang akan memperhatikannya. Sen Fan dengan cepat membuka postingan itu lagi dan mulai membacanya dengan cermat. Sebenarnya 2 postingan yang saya posting sebelumnya terutama membahas tentang tren saham hari itu. Namun analisis Sen Fan sangat akurat dan dia bahkan bisa memprediksi kapan akan ada fluktuasi kecil selama hari itu. Meskipun tidak ada yang akan melihat postingan yang diterbitkan hari itu, investor menjadi semakin terkejut setelah melihatnya dikombinasikan dengan tren saham hari itu. Dalam waktu singkat, berita menyebar dari 1 orang ke 10 orang dan dari 10 orang ke 100 orang. Lambat laun semakin banyak orang yang mengetahuinya dan semakin banyak orang yang meninggalkan pesan meminta nasihat. Pada akhirnya semua orang menganggap Sen Fan sebagai dewa saham yang sebenarnya. Lagi pula, unggahan itu aslinya dari kota ini, jadi sebagian besar orang yang membalas unggahan itu juga dari kota ini. Sen Fan sekarang membaca balasan dengan sabar dan menemukan bahwa hampir sebagian besar teman meminta nasihatnya dan beberapa bahkan ingin menjadi muridnya. Pada saat ini pupil Sen Fan tiba-tiba menyusut karena dia melihat seorang teman dengan nama yang sangat mendominasi Zhang Qishan dari grup Zhang, bahkan gambar profilnya adalah eksterior gedung perkantoran grup Zhang. Sen Fan sangat familiar dengan nama ini. Orang ini adalah ayah Zhang Hao, Zhang Qishan. Terlebih lagi, Sen Fan juga yakin bahwa akun ini sudah pasti milik ayah Zhang Hao, Zhang Qishan. Alasannya adalah tidak ada orang lain yang berani meniru dia, dan yang lainnya adalah Zhang Qishan tidak repot-repot menyembunyikan namanya. Melihat Sen Fan di sini, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia baru saja mengantuk dan kemudian menemukan bantal. Dia ingin menghancurkan keluarga Zhang, tetapi Zhang Qishan mengambil inisiatif untuk mengantarkannya ke pintu. Akhirnya Sen Fan mengeklik pesan yang Zhang Qishan tinggalkan untuknya.
Setelah melihat lebih dekat, Shen Fan tidak bisa berhenti tersenyum karena pesan Zhang Qishan kepadanya juga sangat mendominasi. Makna utamanya adalah untuk meminta Dewa Saham memberinya beberapa saran atau bekerja sama dengannya dalam perdagangan saham. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya hasilkan di masa depan, saya akan membaginya secara merata dengan diri saya sendiri. Kira-kira itulah yang dia maksud. Meskipun diucapkan dengan nada mendominasi, Shen Fan tahu bahwa itu samar dan kurang ketulusan. Namun ini tidak penting bagi Shen Fan karena dia sudah memiliki rencana untuk menghancurkan keluarga Zhang sebelumnya. Kemudian dia meninggalkan pesan langsung di postingan dan menyematkannya di bagian atas. Arti umum dari kata-kata itu adalah saya baru saja membaca balasan dari teman-teman forum dan berterima kasih atas pengakuan mereka. Dan sebagai tanggapan atas permintaan semua orang setelah setengah jam, 2 teman bar akan dipilih secara acak untuk memimpin grup. Jika saya menghasilkan uang, saya akan memutuskan untuk memberikan kuliah umum. Setelah Shen Fan selesai memposting, dia mulai dengan hati-hati memeriksa pesan-pesan yang dibalas teman-temannya kepadanya. Saat dia sedang melihat-lihat, dia tiba-tiba melihat nama yang familiar dan mata Shen Fan tiba-tiba berbinar. Xia Xiong, bukankah ini ayah mertuaku? Shen Fan bergumam pada dirinya sendiri dan mengklik pesan dari seorang teman bernama Xia Xiong. Begitu dia melihat kontennya, Shen Fan sangat gembira. Saya melihat bahwa teman bar bernama Xia Xiong ini sangat tulus dalam pesannya, memanggil Shen Fan Dewa Agung dan seorang master. Dia bahkan sampai mengungkapkan situasi sebenarnya dan bermain sebagai korban. Shen Fan bisa merasakan melalui layar bahwa Xia Xiong akan berlutut padanya. Hehehe, Shen Fan tidak bisa menahan tawa. Karena Shen Fan yakin bahwa pria bernama Xia Xiong ini adalah ayah Xia Kingswei. Tidak hanya memiliki nama yang sama, tetapi orang di avatar itu juga terlihat mirip dengan Xia Kingswei. Selain itu, Shen Fan mengetahui dari informasi Xia Xiong bahwa dia telah diam-diam memperdagangkan saham selama bertahun-tahun. Namun ibu mertua dan istri saya belum tahu tentang hal itu. Ini benar-benar rahasia. Kemudian Shen Fan memutuskan bahwa karena ini adalah ayah mertuanya, dia akan menjadi orang kedua yang dipilih secara acak. Setelah Shen Fan memastikan kedua orang ini, dia melihat pesan-pesan itu untuk sementara waktu. Setengah jam berlalu dengan cepat. Shen Fan tidak ragu-ragu dan langsung mengumumkan rekening Zhang Qishan dan Xia Xiong yang membenarkannya. Sebenarnya barusan. Setelah balasan Shen Fan dipasang di bagian atas, teman-teman yang telah menunggu Shen Fan yang hebat muncul di forum langsung melihatnya. Untuk sementara waktu terjadi keributan di kalangan pasar saham kota ini. Mereka bahkan mulai saling menelepon untuk memberitahu satu sama lain agar daring menunggu Dewa Agung Shen Fan menjemput mereka. Dan Zhang Qishan secara alami melihat Shen Fan muncul. Selanjutnya selama setengah jam menunggu, Zhang Qishan sangat gugup sehingga dia terus menggosok tangannya dan bahkan tidak bisa menahan diri untuk mengirim pesan pribadi kepada Shen Fan. Zhang Qishan sendiri adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk menghasilkan uang. Dia sudah cukup mahir dalam intrik bisnis beberapa tahun terakhir, tetapi kejujuran adalah hal yang kurang padanya. Akibatnya saya memiliki semakin sedikit teman hingga 2 tahun terakhir ketika saya hampir menjadi penyendiri di lingkaran bisnis. Ada satu manfaat dari ketidakbermoralan dan kurangnya batasan Zhang Qishan, yaitu dia telah membangun perusahaan sebesar ini hari ini. Oleh karena itu, Zhang Qishan sama sekali tidak menyesal dan tidak mengakui kesalahannya. Bahkan sekarang ketika menghadapi Shen Fan, dia ingin menggunakan kata-kata yang tidak jelas dan memberikan keuntungan besar untuk menarik Shen Fan. Oleh karena itu, Zhang Qishan membuat janji kosong kepada Shen Fan bahwa jika dia terpilih, dia akan memberikan setengah dari keuntungan perdagangan sahamnya di masa depan kepada Shen Fan. Zhang Qishan menunggu dengan gugup ketika dia tiba-tiba melihat Shen Fan memposting lagi. Saya membukanya dengan cepat dan jantung saya mulai berdebar lebih cepat. Dewa Saham benar-benar memilih saya. Bab 94 Ayah mertuaku ingin berlutut padaku. Faktanya, Zhang Qishan tidak hanya membuat janji kosong tentang keuntungan besar tetapi juga menggunakan reputasi keluarganya untuk menjaminnya kepada Shen Fan. Karena Zhang Qishan sangat cemas, dia pasti sudah tahu sejak lama bahwa kota itu akan melakukan peninjauan besar terhadap perusahaan mereka. Yang paling penting adalah Zhang Qishan tidak memiliki batasan selama bertahun-tahun dan telah melakukan terlalu banyak hal buruk sehingga dia tidak bisa lulus peninjauan sama sekali. Bisnis itu sudah berada di jalan buntu jadi Zhang Qishan menaruh semua harapannya pada perdagangan saham. Jadi ketika saya melihat Shen Fan mengatakan di forum bahwa dia akan memilih 2 anggota forum untuk mengajari mereka cara memperdagangkan saham, saya langsung bersemangat. Setelah itu Zhang Qishan mengirim pesan pribadi lain ke Shen Fan dan mulai menunggu dengan cemas. Namun, yang tidak disangka Zhang Qishan adalah Shen Fan benar-benar memilihnya. Zhang Qishan yang sudah pulih dari keterkejutannya bertepuk tangan dengan gembira di kantor. Oke, itu bagus sekali. Sekretaris cantik yang sedang bersandar di sampingnya langsung terbangun lalu mendongak dan ikut senang. Sayang, apakah kita benar-benar terpilih? Bisakah kita akhirnya Zhang Qishan dengan bangga mengangkat cerutu dan mendengus pelan. Berdasarkan 2 analisisnya sebelumnya, dia pasti seorang ahli jadi saya pikir kita membuat taruhan yang tepat.
Sang sekretaris bahkan lebih senang setelah mendengar ini tetapi bertanya dengan bingung. Suami, apakah dia memilihmu karena janji yang kau berikan padanya? Jika itu masalahnya, apakah kamu masih harus memenuhi janjimu padanya ketika kamu menghasilkan uang di masa depan? Setelah mendengarkan ini, Zhang Qishan memegang cerutu di tangannya, berpikir serius, dan mengetuk meja dengan jarinya secara berirama. Saya belum tahu, tetapi sangat mungkin. Mari kita lihat apa yang dia katakan selanjutnya. Saat dia berbicara, Shen Fan berkata di postingan sebelumnya. Tidak perlu mengenakan biaya atau komisi apapun untuk dua orang yang dipilih secara acak kali ini. Tetapi ada satu hal, jika Anda tidak menghasilkan uang, itu bukan urusan Anda. Faktanya, meskipun Shen Fan tampaknya berbicara dengan sangat tulus, itu juga untuk membingungkan Zhang Qishan. Setelah itu, dia mengirim pesan pribadi ke Zhang Qishan dan Xia Xiong menggunakan akun penguin miliknya sendiri. Begitu Zhang Qishan dan sekretarisnya menerima ide penguin Shen Fan, sekretaris itu dengan gembira memeluk lengan Zhang Qishan. Lihat-lihat, orang ini mengatakan ini yang membuktikan bahwa dia bahkan tidak membaca pesan pribadi Anda. Lalu apakah Anda akan memenuhi janji yang Anda buat dalam pesan pribadi Anda kepadanya? Ya, Zhang Qishan juga mengangguk dan kemudian sedikit kurva muncul di sudut mulutnya. Karena dia bilang dia tidak ingin komisi atau biaya apapun, maka tidak perlu memenuhi janjinya. Namun setelah Zhang Qishan selesai berbicara, dia berbalik dan melihat sekretarisnya. Tetapi kamu tetap harus lebih rendah hati. Kamu akan mengobrol dengan orang ini mulai sekarang. Ingat, kamu harus berpura-pura menjadi pemula dan semakin menyedihkan dan tak berdaya penampilanmu, semakin baik. Setelah mendengar ini, sekretaris itu tersenyum miring menunjukkan sifat aslinya yang berbahaya. Bukankah itu hanya berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpati? Aku sudah mempelajari ini sejak lama. Tunggu saja dan lihat, suamiku. Selanjutnya sekretaris bertanggung jawab untuk menambahkan akun penguin Shen Fan dan memulai obrolan. Di sisi lain, Xia Xiong secara alami juga melihat postingan yang diposting oleh Shen Fan. Saat ini dia dengan cemas menunggu untuk melihat apakah Shen Fan bisa memilihnya, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa itu hanyalah angan-angan. Akibatnya, apa yang tidak pernah diharapkan Xia Xiong adalah dewa saham misterius ini benar-benar memilih dirinya secara acak. Xia Xiong hampir melompat kegirangan tetapi dia menahan diri. Bagaimanapun ini ada di rumahnya sendiri dan istrinya Liu Wenhui dan putrinya Xia Qingsui sedang tidur dan tidak tahu bahwa dia berspekulasi dalam saham. Jika itu pernah terungkap dan dia mengetahui bahwa dia telah kehilangan 100.000 atau 200.000 yuan, dia mungkin akan marah. Itu benar. Terakhir kali Xia Xiong hampir ditipu oleh Mo Group, Xia Qingsui lah yang mendengar pikiran Shen Fan dan menghentikan bencana keluarga ini tepat waktu. Namun, Xia Xiong kemudian mengabdikan dirinya pada perdagangan saham, kehilangan uang sedikit demi sedikit. Setelah bermain-main untuk sementara waktu, dia akhirnya kehilangan hampir 200.000 yuan. Hal ini membuat Xia Xiong sangat tertekan beberapa hari ini. Baru setelah saya menemukan dewa saham bernama Wu Ming di Tieba, saya terpikir untuk membalas postingan Shen Fan untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan saran darinya. Oleh karena itu, Xia Xiong akan menyalakan komputernya setiap malam dan pergi ke forum untuk melihat apakah dewa saham misterius ini telah membalasnya. Faktanya, Xia Xiong pada awalnya tidak punya harapan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dewa kuno misterius ini tidak hanya membalasnya tetapi juga memilihnya. Tangan Xia Xiong gemetar karena kegembiraan. Dia dengan cepat membuka pinguin, menambahkan Shen Fan, dan mulai mengobrol. Nama di akun penguin yang Shen Fan ajukan kembali juga Wu Ming dan tidak ada informasi spesifik yang diisi, yang membuatnya tampak lebih misterius. Kemudian Shen Fan mulai menggunakan informasi dari kehidupan sebelumnya yang dikombinasikan dengan pengetahuannya sendiri tentang saham dan mulai fokus untuk membodohi Zhang Qishan. Besok yaitu hari Jumat pasar saham akan naik jadi Shen Fan akan memberitahu Zhang Qishan kebenaran dan juga menambahkan beberapa istilah yang lebih misterius. Zhang Qishan dan sekretaris di sisi berlawanan bingung, tetapi mereka tahu bahwa Shen Fan berarti pasar saham akan naik besok. Alhasil, Zhang Qishan yang licik dan curiga secara alami langsung menjadi curiga. Tidak hanya dia, tetapi bahkan sekretaris di sampingnya pun sedikit tidak yakin. Suamiku, apakah kamu pikir apa yang dikatakan pria ini benar? Mengapa aku merasa apa yang dia katakan begitu misterius? Ya, aku merasakan hal yang sama. Hal terpenting adalah caranya mengekspresikan diri. Kenapa aneh sekali? Zhang Qishan masih memegang cerutu di tangannya, jari-jarinya mengetuk meja. Akhirnya sekretaris itu bertanya. Jadi, haruskah kita mendengarkannya besok? Atau haruskah kita menunggu dan melihat? Ketika sekretaris selesai berbicara, gerakan Zhang Qishan tiba-tiba berhenti. Kemudian cahaya kemasan melintas di matanya seolah-olah dia akhirnya mengerti sesuatu. Dia menggertakkan giginya dan berbicara. Oke, mari kita tunggu dan lihat. Jika dia benar, besok pasar saham secara alami akan naik. Bukankah dia juga memilih orang lain secara acak? Jika kita menghasilkan uang besok, orang itu juga akan membantu kita memverifikasinya. Lalu bagaimana jika kita tidak melakukan apa yang orang ini katakan besok dan dia tidak pernah memberi kita bimbingan lagi? Itu seharusnya tidak terjadi. Jika pasar saham besok benar-benar seperti yang dia katakan, mengapa kita tidak bisa mencari alasan?
Sekretaris itu mengangguk lalu melemparkan dirinya ke arah Zhang Qishan dengan genit. Suamiku, kamu sangat luar biasa. Jangan pulang malam ini, datang ke rumahku dan tinggallah bersamaku. Oke, ayo pergi. Sesaat kemudian Zhang Qishan membawa sekretarisnya ke kompleks Villa Nanshan. Saat ini Shen Fan setelah menipu Zhang Qishan berbalik dan mulai mengobrol dengan Xia Xiong. Shen Fan tidak membicarakan hal lain dengan Xia Xiong pada awalnya, dia hanya memberitahunya tentang tren pasar saham besok. Selanjutnya Xia Xiong mulai berbicara. Guru senior, saya sangat berterima kasih karena Anda memilih saya hari ini. Jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak uang yang akan saya hilangkan di masa depan. Ketika Shen Fan melihat bahwa ayah mertuanya benar-benar memanggilnya senior, dia pikir itu keterlaluan dan dengan cepat mengoreksinya. Hei, Tuan Xia, sebenarnya aku tidak setua Anda. Lebih tepatnya, aku jauh lebih muda dari Anda. Mohon jangan panggil aku senior. Namun, Xia Xiong menolak untuk menyerah dan terus naik dan berbicara. Tidak. Yang mampu itu superior, yang berprestasi adalah guru. Tidak peduli berapa usia Anda adalah seorang ahli di depan saya. Kamu adalah penyelamatku jadi aku berlutut untuk berterima kasih padamu. Aku akan membantu. Shen Fan terkejut ketika melihat kalimat ini. Sungguh lelucon, bagaimana bisa aku membiarkan ayah mertuaku berlutut kepadaku? Jika kita bertemu di masa depan, bagaimana ini bisa ditoleransi? Bab 95 ayah mertuaku berkata bahwa istrinya adalah istri dari saudaraku. Shen Fan sangat ketakutan hingga dia segera mengirim pesan kepada Xia Xiong dan berkata, Tidak Tuan Xia, Anda sama sekali tidak boleh melakukan ini, saya hanya mengajarkan apa yang saya tahu, tidak perlu bagi Anda untuk melakukan ini. Tolong jangan panggil aku senior lagi. Bagimu, aku adalah juniormu, adik kecilmu. Ketika Xia Xiong membaca kata-kata tulus Shen Fan, dia langsung terharu dan air mata memenuhi matanya. Tiba-tiba dia dipenuhi dengan kebanggaan dan tanpa mengatakan apapun, dia dengan cepat mengetik balasan. Saya sangat mengagumi Anda, saya belum pernah bertemu orang yang begitu mudah didekati dalam hidup saya. Kalau begitu, aku tidak akan memanggilmu senior lagi. Mulai sekarang, kamu adalah kakakku dan aku adalah adikmu. Mendesis. Ketika Shen Fan mendengar kata-kata Xia Xiong, dia menarik napas dan mundur 1 meter secara taktis. Wah, calon ayah mertuaku benar-benar memanggilku kakak besar. Bukankah ini sedikit tidak pantas? Menurut ingatan dari dua kehidupan, sepertinya hanya ketika menantu laki-laki dan ayah mertua sedang minum dan mabuk mereka akan saling memanggil saudara. Setelah memikirkannya, Shen Fan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, jika ini lepas kendali, akan sulit untuk berhadapan dengan Xia Kingsway di masa depan. Jadi dia dengan cepat mengoreksi Xia Xiong. Tidak pantas bagimu memanggilku kakak. Kenapa kau tidak memanggilku adik saja dan aku akan memanggilmu kakak? Xia Xiong sekarang berada di puncak semangat kepahlawanannya, jadi bagaimana mungkin dia mendengarkan Shen Fan? Dan yang lebih penting lagi, Xia Xiong menemukan bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Master misterius ini sampai sekarang, dan Master ini tidak keberatan. Ada pepatah yang mengatakan ketika kamu memukul ular, ikuti tongkatnya dalam kasus ini, kita harus menjalin hubungan dengan Master misterius ini. Kemudian Xia Xiong berkata dengan tegas. Tidak, kamu akan menjadi kakak laki-lakiku mulai sekarang. Sekali menjadi kakak laki-laki, selamanya menjadi kakak laki. Nama saya Xia Xiong dan saya adalah pemilik perusahaan bahan bangunan di kota ini. Mulai sekarang, perusahaanku adalah perusahaanmu dan istriku adalah kakak iparmu. Katakan saja sepatah kata kakak, dan semua yang aku miliki akan menjadi milikmu. Mendesis setelah mendengar ini, tubuh Shen Fan menegang dan dia hampir menghancurkan mouse itu. Dia menyentuh keringat dingin di kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, aku takut, tapi untungnya dia bilang istrinya adalah istri saudaraku. Jadi Xia Xiong, aku ingin istrimu, maukah kau memberikannya padaku? Namun, Shen Fan merasa sedikit cemas ketika melihat pernyataan Xia Xiong yang tidak bermoral. Bagaimanapun, dia sudah mengungkapkan kepada Xia Kingsway bahwa dia akan menghasilkan banyak uang di pasar saham. Selama Xia Xiong tidak bodoh, dia pasti akan tahu bahwa dia adalah dewa saham di masa depan. Ini apa yang harus saya lakukan? Semakin saya membicarakannya sekarang, akan semakin canggung saat kita bertemu di masa depan. Jadi Shen Fan dengan cepat mencoba menenangkan suasana dan mengirim pesan. Oke, aku bisa merasakan ketulusanmu, aku akan mengajarimu semua yang aku tahu di masa depan, jangan khawatir. Selamat malam, tunggu aku besok. Setelah Shen Fan selesai berbicara, dia dengan cepat keluar. Saat ini Xia Xiong sedang tertawa di depan komputer. Alasannya sederhana, peluru manisnya akhirnya menjatuhkan Master misterius itu. Karena guru besar berjanji untuk mengajariku di masa depan, dia pasti akan mengajariku. Jika dia tidak menepati janjinya, aku akan mengambil tangkapan layar dan mengeksposnya ke publik. Xia Xiong menjadi lebih bahagia semakin dia memikirkannya. Dia mematikan komputer, menggosok tangannya, dan kembali ke kamar tidur. Aku akan menjadi kaya, aku pasti akan menjadi kaya kali ini. Suara ini langsung membangunkan Liu Wenhui sehingga dia duduk dengan mata mengantuk dan menatap Xia Xiong Jiao dengan terkejut. Aku akan mati, aku tidak bisa tidur di malam hari dan aku berbicara omong kosong. Xia Xiong tidak peduli tentang apapun dan hanya membuka tangannya dan bergegas menuju Liu Wenhui. Sayang, aku datang. Oh, hentikan, anak itu belum tidur.
Setelah Sen Fan mematikan komputer, dia kembali ke kamar tidurnya dan mulai berpikir tentang bagaimana cara meningkatkan progres misi cinta sempurna menjadi 10. Faktanya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, melakukan hal yang benar, dan menyentuh orang yang tepat, semuanya akan dilakukan secara alami. Sen Fan hanya bisa memikirkan cara besok untuk mengumpulkan Xia Qingsui, Wang Xiaoming, dan Mei Ling bersama untuk membahas kemana harus pergi setelah pertunjukan pada hari Sabtu. Jika kita bisa mengatur akhir pekan ini dengan baik, kita seharusnya bisa mencapai 10 dari tugas ini. Sen Fan tertidur sambil memikirkan hal ini. Keesokan harinya di sekolah, Sen Fan mengumpulkan 3 lainnya dan memberitahu mereka tentang ide mereka untuk pergi bermain pada Sabtu sore. Pertama-tama Wang Xiaoming dan Mei Ling tentu saja setuju dan bahkan Xia Qingsui setuju dengan sangat mudah. Begitulah masalah itu akhirnya diselesaikan. Baru pada malam hari ketika saya kembali ke rumah dan menyalakan komputer saya lagi, saya menemukan bahwa perangkat lunak perdagangan saham telah menghasilkan banyak uang lagi untuk saya. Kemudian saya berpikir tentang Zhang Qishan. Dia seharusnya mengambil sikap menunggu dan melihat dan tidak membeli apapun hari ini. Saya ingin tahu apakah dia sudah kehilangan akal sekarang. Jadi Sen Fan masuk ke Penguin untuk melihat apakah Zhang Qishan dan ayah mertuanya sedang online. Pada saat ini Zhang Qishan memang merasa sedikit menyesal meskipun dia telah memutuskan untuk menunggu dan melihat selama sehari. Tetapi ketika dia melihat bahwa tren pasar saham persis sama dengan apa yang dikatakan, Kemudian Zhang Qishan menatap sekretaris yang berbaring di sampingnya tanpa daya, menggertakkan giginya, dan menghela nafas. Hei, wanita, kau telah mengacaukan rencanaku. Namun sekarang apa yang telah terlewatkan sudah terlewatkan, tetapi untungnya ini cukup untuk membuktikan bahwa dewa saham misterius itu benar-benar luar biasa. Zhang Qishan memikirkan ini dan melihat bahwa sudah hampir waktunya, jadi dia dengan cepat membangunkan sekretarisnya. Wanita bodoh, jangan tidur lagi, bangun sekarang dan pergi mengobrol dengan dewa saham. Selanjutnya mereka berdua buru-buru bangun masuk ke akun Penguin dan mencari Sen Fan. Benar saja, saya menemukan bahwa Sen Fan sudah online dan saya juga menemukan bahwa Sen Fan telah mengirim pesan. Isinya adalah, apakah kamu membeli seperti yang kamu katakan hari ini dan berapa banyak yang kamu hasilkan? Zhang Qishan dan sekretarisnya saling pandang dan mulai menggunakan tindakan balasan yang telah mereka pikirkan tadi malam untuk membodohi Sen Fan. Maaf Tuan, kami tidak membeli apapun hari ini. Alasan utamanya adalah rantai modal perusahaan saya rusak dan kami tidak dapat menarik uang apapun. Tapi jangan khawatir, kami pasti akan mengumpulkan uangnya akhir pekan ini dan kami dapat secara resmi memulai pada hari Senin. Sen Fan melihat pesan yang dikirim oleh Zhang Qishan, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia berkata dengan nada menyesal yang dibuat-buat. Benarkah? Sayang sekali, aku baru saja melihat situasi pertempuran orang lain. Dia menginvestasikan 100.000 yuan secara langsung. Meskipun keuntungannya tidak banyak, hanya 5 kali lipat, tetap terasa menyenangkan. Zhang Qishan menarik napas udara dingin ketika dia melihat pesan yang dikirim oleh Sen Fan. Tak disangka orang lain menghasilkan 5 kali lipat keuntungan dan yang paling penting dia hanya menginvestasikan 100.000 yuan. Jika itu terserah saya akan menginvestasikan tidak hanya 100.000 tetapi bahkan 10 juta. Tapi sayangnya aku sama sekali tidak mempercayai Sen Fan pada awalnya. Jadi semakin Zhang Qishan memikirkannya, semakin dia menyesal. Bahkan sekretaris di sebelahnya pun memasang wajah pahit. Kesempatan menghasilkan uang yang sangat besar yang kita lewatkan. Hei, Zhang Qishan memukul meja ringan dengan tangannya. Jika aku mendengarkan orang ini hari ini, aku pasti akan menginvestasikan 10 juta. Setelah mendengar ini, sekretaris itu menutup mulutnya karena terkejut, lalu menghentakkan kakinya karena menyesal. Apa yang harus kita lakukan, suamiku? Kita sudah kehilangan 40 juta. Jika kita bisa mengelolanya dengan 40 juta itu, kita tidak hanya bisa menjaga perusahaan tetap bertahan, tetapi kita juga bisa memperluasnya. Zhang Qishan semakin marah saat dia mendengarkan. Bagaimanapun, percuma mengatakan apapun sekarang dan terlalu banyak bicara hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Jadi, dia dengan cepat memerintahkan sekretarisnya untuk terus mengucapkan kata-kata manis kepada Sen Fan untuk mendapatkan simpatinya. Sekretaris itu mengerti dan terus mengetik. Kami sangat sedih karena kami melewatkan kesempatan ini karena sesuatu yang terjadi di perusahaan. Tuhan, apa yang akan terjadi pada pasar saham Senin depan? Sen Fan melihat pesan Zhang Qishan mendengus dan berpikir dalam hati pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Bab 96 pergi ke kafetaria dengan Xia Qingsui dan Rou Jiamo. Ketika Sen Fan melihat Zhang Qishan bertanya tentang pasar saham Senin depan, dia langsung mulai menipu orang. Menurut ingatannya dari kehidupan sebelumnya, pasar saham akan terus naik Senin depan dan kenaikannya akan sangat besar. Namun Sen Fan dengan sengaja mengatakan yang berlawanan dengan Zhang Qishan. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan teori yang sangat misterius. Zhang Qishan dan sekretaris itu tercengang. Rasanya seperti apa yang mereka katakan sama dengan tadi malam. Bagaimana menurutmu, haruskah kita mendengarkannya dan membeli future Senin depan? Sekretaris itu menoleh untuk melihat Zhang Qishan dan bertanya. Bagaimana kalau kita beli 100.000 dan mencobanya terlebih dahulu?
Setelah mendengarkan pendapat sekretarisnya, Zhang Qishan memelototinya dengan dingin. 100.000 jangan menilai saya dengan ambisi wanita Anda. Jika aku tidak menyerang kali ini maka tidak apa-apa, tetapi jika aku melakukannya, aku harus menyerang dengan segenap kekuatanku. Sekretaris itu segera menutup mulutnya karena terkejut. Jelas bahwa Zhang Qishan enggan melakukan langkah kecil. Jika dia melakukannya, dia pasti akan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Ini bisa dianggap sebagai keberanian Zhang Qishan. Sayang, apa kamu benar-benar ingin melakukan itu? Bagaimana jika? Faktanya, meskipun Zhang Qishan mengatakan ini, dia masih memiliki kekhawatiran dan bertekad untuk mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Dia tidak bercanda. Kemudian Zhang Qishan dengan hati-hati menghitung bahwa masih ada hampir 10 hari tersisa sebelum peninjauan seluruh kota. Jadi masih ada cukup waktu bagi saya untuk membalikkan keadaan. Jadi Zhang Qishan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam. Mari kita diskusikan ini nanti. Kita masih punya 2 hari di akhir pekan. Biarkan saya memikirkannya dengan saksama. Meskipun Zhang Qishan sudah mengambil keputusan, dia meminta sekretarisnya untuk membalas Shen Fan bahwa dia pasti akan berusaha sekuat tenaga pada hari Senin. Melihat kata-kata tegas Zhang Qishan, Shen Fan tersenyum meremehkan lagi. Dia menebak dalam hatinya bahwa Zhang Qishan tidak akan mempercayainya begitu cepat, jadi dia harus mengambil langkah paling penting, yaitu membongkarnya. Selama catatan Zhang Qishan dan perbuatan buruk yang telah ia lakukan dipublikasikan terlebih dahulu, kota dapat melakukan audit terpadu terlebih dahulu. Dalam hal itu, formasi Zhang Qishan pasti akan kacau dan dia akan mencobanya seperti yang dia katakan. Namun, bagaimana cara meretas komputer Zhang Qishan adalah sebuah masalah dan Shen Fan awalnya ingin membeli perangkat lunak seperti peretas di pusat perbelanjaan sistem. Kemudian saya berpikir perangkat lunak perdagangan saham saya sangat pintar. Saya harus bertanya apakah itu bisa digunakan sebagai... Setelah memikirkannya, saya mengetik pertanyaan saya langsung ke jendela hitam dan mendapat balasan detik berikutnya. Bip, Tuan, jangan terlalu tidak aman. Anda bisa memberi saya instruksi dan memberitahu saya komputer siapa yang harus diretas. Mata Shen Fan berbinar setelah membacanya. Sepertinya uang yang dihabiskan untuk perangkat lunak perdagangan saham ini sepadan. Shen Fan langsung memberitahu perangkat lunak itu nama online Zhang Qishan dan semua informasinya. Perangkat lunak itu hanya menjawab tunggu sebentar dan berhenti berbicara. Tidak lama kemudian perangkat lunak itu membalas Shen Fan. Bip, Tuan, kami telah berhasil meretas ke host komputer grup Zhang. Menunggu instruksi Anda selanjutnya. Oke, Shen Fan bertepuk tangan dengan gembira dan terus memberikan instruksi. Segera unduh semua akun tersembunyi grup Zhang selama bertahun-tahun dan semua yang ada di komputer Zhang Qishan. Diterima setelah menerima instruksi, perangkat lunak memulai langkah berikutnya. Saat ini Zhang Qishan meskipun berada di kantor telah terpesona oleh sekretarisnya dan keduanya melakukan hal-hal yang tak terkatakan. Jadi tidak ada waktu untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan komputer. Setelah beberapa menit, Shen Fan akhirnya menerima balasan dari perangkat lunak perdagangan saham. Bip, semua data tersembunyi dan proyek bermasalah grup Zhang telah disalin. Oke, Shen Fan berkata dan melanjutkan untuk memberikan instruksi kepada perangkat lunak. Kirim informasi itu ke departemen terkait dan pastikan mereka dapat melihatnya. Setelah Shen Fan mengirim perintah, dia menunggu beberapa saat sebelum perangkat lunak membalas. Misi telah selesai, informasi telah dikirim, beberapa dari mereka saat ini berada di depan komputer mereka melihat data tersembunyi grup Zhang. Shen Fan akhirnya menghela napas lega setelah mendengar ini langkah terpenting telah diselesaikan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Zhang Qishan akan mendapatkan berita tentang kebocoran informasinya besok atau lusa. Ini akan memaksanya untuk berjudi. Setelah Shen Fan menyelesaikan semua ini, dia merasa puas. Dia mengabaikan Xia Xiong dan mematikan komputer lalu pergi tidur. Target utama hari ini haruslah Zhang Qishan, jadi untuk sementara waktu tidak menghubungi Xia Xiong juga dapat dianggap sebagai mengeluarkan Xia Xiong dari insiden ini. Dan pada saat ini Xia Xiong adalah orang yang paling bahagia. Saya berinvestasi 100.000 hari ini dan melonjak menjadi 500.000 dalam sekejap mata. Tidak hanya saya mendapatkan kembali uang yang hilang, tetapi saya juga menghasilkan lebih banyak. Saya berterima kasih kepada kakak laki-laki saya, Shen Fan, berkali-kali dalam hati saya. Dan karena saya sangat senang, saya pergi makan besar dengan keluarga saya yang terdiri dari 3 orang. Setelah kembali, dia duduk di depan komputer menunggu Shen Fan online sehingga dia bisa berterima kasih padanya secara langsung. Namun, ditemukan bahwa Shen Fan sedang tidak online. Kali ini Xia Xiong semakin yakin bahwa kakak laki-lakinya setia dan benar membantu adik laki-lakinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Namun ketika departemen terkait menerima berbagai informasi tersembunyi dari Zhang Group, mereka menjadi gempar. Beritahu semua orang untuk berkumpul semalam untuk mempelajari informasi tersebut. Keputusan akhirnya adalah memajukan tinjauan terpadu yang sebelumnya dijadwalkan ke Senin depan. Pada saat yang sama, kirim orang untuk memantau Zhang Qishan dan grup Zhang secara ketat. Hingga keesokan paginya.
Sen Fan bangun dengan gembira dan membersihkan diri karena hari ini adalah hari Sabtu, hari di mana dia akan pergi ke kota untuk Dan yang lebih penting, aku sudah setuju dengan Xia Kingswei, Mei Ling, dan Wang Xiaoming bahwa kami akan pergi makan siang bersama setelah pertunjukan di siang hari dan kemudian pergi bermain bersama di sore hari. Sen Fan merasa bahagia hanya dengan memikirkannya. Tentu saja aku memberitahu ibuku, Yang Suhua, tentang perjalanan hari itu. Akibatnya, Yang Suhua mendukungku dan menyuruhku untuk makan sesuatu yang enak dan tidak memperlakukan gadis itu dengan buruk. Setelah Sen Fan berjanji berulang kali, dia mengendarai sepedanya untuk menjemput Xia Kingswei. Namun, ketika aku melihat Xia Kingswei, aku menemukan bahwa Xia Kingswei sedang memegang dua Rou Jiamo di tangannya. Faktanya, guru sudah mengatakan sebelumnya bahwa kafetaria sekolah akan menyediakan makanan pagi ini. Kingswei, bukankah sekolah menyediakan makan siang di pagi hari? Mengapa kamu membawa Rou Jiamo? Ibuku bersikeras aku membawa ini karena dia khawatir makanan pagi di sekolah tidak enak. Tapi karena kita sudah di sini, kita bisa membawanya ke kafetaria sekolah dan memakannya. Itu masuk akal. Sen Fan dengan cepat setuju. Mari kita pergi ke kafetaria nanti dan biarkan mereka melihat betapa luar biasanya keterampilan memasak ibumu. Tapi kamu tidak boleh membiarkan mereka memakannya, biarkan saja mereka mencium baunya, itu akan membuat mereka menangis karena keserak. Xia Kingswei langsung senang ketika mendengar Sen Fan memuji ibunya seperti itu. Jadi Sen Fan membawa Xia Kingswei langsung ke sekolah. Setelah tiba di sekolah, saya menemukan bahwa hampir semua teman sekelas sudah ada di sana. Bagaimanapun, saya sudah menjelaskannya kemarin dan tugas hari ini sangat padat, jadi saya meminta teman-teman sekelas untuk datang lebih awal. Ketika Anda tiba, Anda dapat segera makan dan kemudian mencoba kostum pertunjukan profesional. Faktanya, ini adalah hal yang paling penting. Setelah mengenakan kostum penampilan Anda dapat berbaris untuk naik bus dan pergi ke alun-alun pusat kota. Ketika Sen Fan dan teman-temannya tiba di gerbang sekolah, mereka menemukan bahwa banyak teman sekelas menuju ke kafetaria. Saat itu, tiba-tiba keduanya mendengar Wang Xiaoming dan Mei Ling memanggil dari kejauhan. Sen Fan, kenapa kalian berdua di sini sekarang? Jika kalian lebih lama lagi, tidak akan ada bubur di kafetaria. Bab 97, jika saya tidak salah, ini adalah Rou Jiamo kan? Sen Fan terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Xiaoming. Sekolah menyediakan makanan, bagaimana mungkin tidak cukup? Tetapi bahkan jika tidak ada bubur, Sen Fan tidak peduli. Bagaimanapun, dia memiliki susu kedelai dan Rou Jiamo di tangannya, yang jauh lebih lezat daripada bubur. Sen Fan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak memberitahu Wang Xiaoming. Bagaimanapun, Wang Xiaoming adalah seorang pencinta makanan dan dia tahu itu. Bagaimana kalau aku memberitahu Wang Xiaoming dan dia ketinggalan Rou Jiamonya? Akhirnya mereka berempat berlari ke kafeteria bersama-sama. Setelah menyelesaikan makan mereka, tanpa diduga mereka berempat duduk bersama hari ini. Hanya saja Sen Fan dan Wang Xiaoming duduk di satu sisi sementara Xia Kingswei dan Mei Ling duduk di sisi lainnya. Ketika mereka berempat duduk, mereka sangat puas dengan semangkuk bubur nasi ungu, 4 acar kecil, dan beberapa roti kukus. Terutama Wang Xiaoming, melihat sarapan mewah di atas meja, nafsu makannya benar-benar tergugah dan dia berkata sambil menggosok-gosokkan tangannya. Lihat-lihat betapa kaya dan lezatnya sarapan gratis ini. Ya, Mei Ling secara alami menjawab dengan puas. Namun pada saat ini, kedua orang itu tiba-tiba mencium aroma daging. Rasa ini sangat menyegarkan sehingga membuatmu langsung lapar. Terutama Wang Xiaoming yang baru saja meletakkan bubur nasi ungu di depannya mengambil roti kukus putih dan hendak menggigitnya. Dia mencium aroma itu dan langsung mengerutkan hidungnya lalu mulai menggunakan indera penciumannya yang sensitif untuk mencari sumber aroma daging itu. Mei Ling mirip dengan Wang Xiaoming tetapi dia melihat Xia Kingswei terlebih dahulu dan mengeluarkan 2 bungkus Rou Jiamo dari sakunya. Tidak masalah sekarang, aromanya bahkan lebih kuat. Bukan hanya Mei Ling dan Wang Xiaoming yang menciumnya, tetapi semua teman sekelas di selusin meja di sekitar mereka juga menciumnya. Daging yang direbus itu sangat lezat sehingga para siswa yang tertawa di sekitar tiba-tiba terdiam. Mereka melihat sekeliling ingin melihat siswa mana yang diberi makanan khusus di kafetaria sekolah. Ketika Wang Xiaoming melihatnya lagi, dia sudah melihat 2 Rou Jiamo di tangan Xia Kingswei. Panekuk emas itu ditutupi dengan daging rebus berwarna kecap dan sebutir telur rebus bisa terlihat samar-samar. Wang Xiaoming benar-benar tercengang. Dia hanya menatap Rou Jiamo di tangan Xia Kingswei, air liurnya menetes ke meja. Sen Fan langsung tidak senang ketika melihat Wang Xiaoming seperti ini. Jika seseorang tidak tahu situasinya, mereka akan berpikir bahwa Wang Xiaoming sedang melihat istrinya. Oleh karena itu, Sen Fan tidak hanya memanggil Wang Xiaoming, tetapi juga mengulurkan tangan untuk menopang dagunya. Xiaoming, apa yang kamu lakukan? Air liurmu sudah membasahi meja. Hati-hati dengan dampaknya. Setelah keributan seperti itu, Wang Xiaoming akhirnya bereaksi. Dia dengan cepat menelan ludahnya, menelan dengan susah payah, dan berkata kepada Sen Fan. Sen Fan, kalau aku tidak salah, itu Rou Jiamo, kan? Kalimat ini langsung membuat orang-orang di minggu keempat merasa geli. Mahasiswa Wang Xiaoming, tebakanmu benar. Ini adalah Rou Jiamo yang legendaris.
Wang Xiaoming mendapat afirmasi dari Shen Fan, dan setelah menjawab, dia bertanya dengan ragu-ragu. Kalau begitu, rou jamu ini pasti lezat, kan? Ini tidak enak, Shen Fan dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Jika dia mengakui bahwa itu enak, rou jamunya mungkin akan direbut. Namun, yang tidak disangka Shen Fan adalah bahwa Wang Xiaoming justru melakukan yang sebaliknya dan mengangguk dengan cepat. Ini enak, ini pasti enak. Ini tidak enak, percayalah padaku. Wang Xiaoming tahu bahwa Shen Fan tidak mengatakan yang sebenarnya, jadi dia menatap langsung ke Xia Qingsui. Xia Qingsui, rou jamu ini enak kan? Kamu membelinya dari mana? Baunya sangat enak. Saat ini Xia Qingsui baru saja mengeluarkannya ketika dia mendengar Wang Xiaoming mengatakan ini dan dia segera mengatakan yang sebenarnya dengan malu. Aku tidak membeli ini, ibuku yang membuatnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, Mei Ling, Wang Xiaoming, dan bahkan teman-teman sekelas yang mendengarnya semua tersentak. Desis luar biasa, ibu yang hebat pasti dia, sampai bisa membuat rou jamu yang sangat lezat. Wah, tidak mungkin Xia Qingsui bilang kalau rou jamu itu dibuat oleh ibunya. Itu luar biasa. Baunya sangat enak, aku bisa menciumnya dari sini. Aku benar-benar ingin menggigitnya. Aku sangat iri pada Xia Qingsui. Bukan hanya dia punya pacar yang tampan, tetapi dia juga punya ibu yang pandai memasak. Tidak, aku akan meminta ibuku membuatkanku rou jamu ketika aku pulang nanti. Petik 2. Para siswa di... Saat ini suara Mei Ling adalah yang paling keras. Dia pertama kali berseru kaget dan kemudian menatap Xia Qingsui dengan tidak percaya. Xiao Sui, ibumu benar-benar bisa membuat rou jamu? Kok aku tidak tahu ini? Sepertinya kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini. Xia Qingsui mendengarkan diskusi di sekitarnya dan ekspresi terkejut Mei Ling dan tiba-tiba merasa bahwa sepertinya agak tidak pantas membawa rou jamu ke sekolah. Sebenarnya bukan apa-apa, ibuku hanya tahu cara membuat rou jamu. Bukankah ini bukan apa-apa? Baunya sangat enak, isinya penuh daging tanpa lemak dan bahkan ada telur rebus. His Mei Ling mengeluarkan air liur saat dia berbicara. Dan tepat pada saat ini, Wang Xiaoming yang berdiri di hadapannya sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menyipitkan matanya, berbalik, dan meraih kerah Shen Fan. Kemudian dengan tatapan yang melihat segalanya, dia mendekati Shen Fan sedikit demi sedikit. Shen Fan, apakah kamu makan rou jamu setiap pagi? Ya ampun, ketika Shen Fan melihat tindakan Wang Xiaoming, dia tidak bisa berkata-kata. Sepertinya kalau soal makan, Wang Xiaoming memiliki IQ tertinggi yang sebanding dengan seorang ahli pemecah kejahatan. Itu pasti benar, bagaimana mungkin kamu tidak makan rou jamu ketika kamu menjemput Xia Qingsui dari sekolah setiap pagi? Shen Fan, aku sangat patah hati. Kamu tidak membiarkanku makan makanan yang sangat lezat ini. Saat Wang Xiaoming berbicara, matanya langsung berkaca-kaca. Dia tampak seperti wanita cerewet yang benar-benar patah hati. Shen Fan merasa sakit kepala ketika melihat Wang Xiaoming seperti ini. Dia juga merasa sedikit menyesal. Seharusnya dia tahu untuk tidak membawa rou jamu ke sekolah. Begitu saja Wang Xiaoming meraih keras Shen Fan, merasa semakin jengkel. Xia Qingsui yang berdiri di dekatnya melihat bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, Shen Fan akan kesulitan untuk lolos hari ini. Jadi dia dengan cepat berbicara kepada Wang Xiaoming. Oke, sebenarnya aku baru saja bilang ke Shen Fan bahwa aku akan memberikan setengahnya padamu saat kamu datang. Namun sebelum Xia Qingsui bisa menyelesaikan penjelasannya, Wang Xiaoming tiba-tiba melepaskan Shen Fan, matanya tiba-tiba berbinar dan dia menoleh untuk melihat Xia Qingsui. Benarkah, aku benar-benar bisa makan setengahnya? Sungguh-sungguh Xia Qingsui mengangguk cepat ketika dia melihat Shen Fan menyingkirkan Wang Xiaoming. Kemudian dengan hati-hati seperti sebelumnya dia menyekat tas rou jamu dengan tisu dan menyerahkannya kepada Shen Fan. Cepat kamu dan Wang Xiaoming bagi itu. Namun tindakan sederhana Xia Qingsui menyebabkan iri hati dan kebencian di mata siswa lain. Wah, lihat Xia Qingsui sangat perhatian, dia bahkan membersihkan tas Shen Fan. Jika kamu sebaik Xia Qingsui setengah saja, kamu tidak akan kesulitan mencari pacar. Aku sangat iri pada Shen Fan karena memiliki pacar yang begitu perhatian. Apa hebatnya tentang itu, aku bisa melakukan semua hal ini, kenapa tidak ada yang mau berkencan denganku? Biarkan aku bicara denganmu, oke? Kamu tidak perlu menyeka kantong plastik untukku, aku akan melakukannya untukmu. Berguling. Oke. Sementara teman-teman sekelas berdiskusi, Shen Fan sudah mengambil rou jamu. Dia dengan cepat mematahkannya menjadi dua dan memberikannya kepada Wang Xiaoming. Sejujurnya, Shen Fan benar-benar takut pada orang ini sekarang. Bab 98 Rok Xia Qingsui robek. Sejak Shen Fan mengambil alih rou jamu, mata Wang Xiaoming tidak pernah lepas dari tas rou jamu. Ketika Shen Fan membelahnya menjadi dua bagian yang sama dan menyerahkan satu bagian kepada Wang Xiaoming, dia menyekat tangannya dengan sangat formal sebelum menerimanya dengan kedua tangan. Melihat caranya, seolah-olah dia takut rou jamu itu akan jatuh ke tanah. Kemudian Wang Xiaoming perlahan memegang rou jamu itu, mendekatkannya ke hidungnya dan menciumnya, lalu menutup matanya dan mulai menikmatinya. Ah, dagingnya sangat empuk, marinasinya sempurna, dan pancake-nya memiliki kelembutan yang pas. Ini benar-benar sebuah keahlian yang hebat. Kemudian Wang Xiaoming mulai berbicara tentang semua esensi dari rou jamu.
Alhasil, Shen Fan dan yang lainnya harus mengagumi profesionalisme Wang Xiaoming, si penggila makanan. Wang Xiaoming mulai menikmati makanan itu dengan hati-hati dan ekspresi kenikmatan di wajahnya membuat Shen Fan merasa bahwa Rou Jiamo yang pernah dia makan sebelumnya agak tidak adil untuk keterampilan memasak ibu Xia Qingsui. Mei Ling di sisi lain tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya dengan susah payah ketika dia melihat Wang Xiaoming sangat menikmati dirinya sendiri. Kemudian dia melihat Rou Jiamo di tangan Xia Qingsui tanpa meninggalkan jejak apapun. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, matanya mengungkapkan bahwa dia menginginkan setengahnya. Xia Qingsui secara alami melihat semuanya jadi dia dengan senang hati memberikan setengah Rou Jiamo di tangannya kepada Mei Ling. Itulah hasilnya. Keempatnya masing-masing mengambil setengah dari Rou Jiamo dan mulai makan. Rou Jiamo yang dibuat oleh ibu Xia Qingsui sangat besar dan setengahnya setara dengan yang besar di pasaran. Aroma itu segera memenuhi seluruh kafetaria. Ini membuat para siswa di sekitarnya menelan ludah tanpa sadar. Sangat bahagia memang. Xia Qingsui sangat beruntung memiliki ibu yang hebat. Shen Fan bahkan lebih bahagia memiliki pacar yang perhatian. Singkatnya, untuk sementara waktu seluruh kafetaria dipenuhi dengan aroma daging rebus yang bercampur dengan aroma cinta. Para siswa tiba-tiba merasa bahwa bakpao dan bubur nasi ungu di tangan mereka sama sekali tidak harum. Setelah menyelesaikan sarapan, para siswa mulai mengenakan kostum pertunjukan mereka di bawah bimbingan guru. Alasan mengapa waktunya sempit dan tugasnya berat adalah karena semua siswa harus mengganti kostum penampilan mereka untuk setiap lagu. Untuk sesaat para siswa sibuk dan dalam kekacauan. Dan yang paling penting adalah Xia Qingsui dan Shen Fan karena mereka adalah penyanyi utama dari lagu pertama, pakaian mereka benar-benar berbeda dari yang lain. Pertama-tama, pakaian mewah Shen Fan membuatnya semakin tampan setelah dia memakainya. Terutama gaya pakaian ini yang dengan sempurna menunjukkan sosok Shen Fan yang ramping dan proporsional sekitar 18 meter. Kadang-kadang bintang-bintang kecil berkelap-kelip di pakaian menambahkan sedikit kecemerlangan pada wajah tampan Shen Fan. Gadis-gadis itu ngiler saat melihat Shen Fan. Wah, Shen Fan sangat tampan. Kenapa dia terlihat semakin tampan akhir-akhir ini? Apa gunanya tampan? Sebagus apapun penampilanmu, itu bukan milikmu. Aku sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan kekuatan keluargaku untuk menaklukkan Shen Fan. Betul sekali, sebenarnya asetku sudah mencapai 300 yuan, sekarang aku ingin tahu apakah Shen Fan akan tergoda. Jangan pernah memikirkannya, Shen Fan sudah memiliki Xia Qingsui, tunggu dan lihat saja. Petik 2. Untuk sementara waktu, gadis-gadis di sekitar terus berbicara tanpa henti dan Shen Fan secara alami mendengarnya. Namun, Shen Fan sendiri tidak memiliki apapun untuk dikatakan tentang pakaian semacam ini. Bagaimanapun, tidak peduli temperamen atau kedewasaannya, dia pasti bisa menangani pakaian apapun. Kemudian ada gaun Xia Qingsui warna biru muda terlihat segar dan halus dan juga sangat elegan. Rok sepanjang 1 meter itu terseret di tanah membuatnya tampak anggun seperti seorang putri. Tambahkan sedikit kerudung itu, jika tidak berwarna biru, pasti akan terlihat seperti gaun pengantin seorang pengantin wanita. Xia Qingsui berjalan ringan di antara kerumunan menyebabkan para siswa di sekitarnya berhenti dari apa yang mereka lakukan dan menatapnya dengan linglung sejenak. Kecantikan ilahi macam apa ini? Dia benar-benar seorang peri yang bukan dari dunia ini. Pujian para siswa menjadi semakin keras. Ini membuat Xia Qingsui merasa sedikit malu dan rona merah tiba-tiba muncul di wajahnya yang pemalu. Akhirnya Xia Qingsui menundukkan kepalanya dan tersenyum seperti kuncup bunga yang akan mekar dan berlari ke kejauhan. Hanya tindakan sesederhana itu yang bisa menawan hati para lelaki. Namun anak laki-laki ini menemukan bahwa Xia Qingsui ternyata lari ke Shen Fan yang segera menarik tatapan iri dan cemburu dari anak laki-laki itu. Oh, bagaimana bisa kubis sebagus ini diambil olehnya? Sayang sekali. Anak itu, Shen Fan, benar-benar beruntung bisa menemukan pacar yang begitu seksi. Aku merasa seperti sudah tidak jatuh cinta lagi. Apa yang harus kulakukan? Percuma saja kamu hanya iri, cemburu, dan benci. Kudengar Shen Fan juga mampu. Petik 2. Shen Fan tidak peduli tentang iri dengki dan kebencian dari orang-orang lajang di sekitarnya karena dia juga terpana saat ini. Aku bahkan sedikit kesal karena aku baru menyadari bahwa sosok anggun seperti itu tersembunyi di balik seragam sekolah Xia Qingsui yang longgar. Saat dia berlari dengan lembut, kaki panjangnya muncul dan menghilang, murni dan tanpa celah. Jika dia mengenakan stoking hitam, bukankah itu akan lebih sempurna? Kemudian ada pinggang ramping yang terasa lebih tipis dari A4. Belum lagi lari ringan, Xia Qingsui saja sudah membuat Shen Fan takut pinggangnya akan patah. Aku berharap bisa menghampirinya sekarang, memegangnya dengan lembut di tanganku, dan melindunginya dengan baik. Lalu ada beruang besar Xia Qingsui. Baru sekarang aku tahu bahwa Xia Qingsui sangat berbakat. Shen Fan banyak berpikir, tetapi itu hanya pikiran yang lewat. Bagaimanapun, hanya ada pria lajang di sekitarnya dan mereka semua menatap istrinya dengan penuh ketertarikan. Jadi sekarang yang paling penting adalah tetap tenang dan melindungi istrimu terlebih dahulu. Jika tidak ada yang lain, setidaknya kita harus mendeklarasikan kedaulatan kita kepada para lajang ini.
Biarkan orang-orang ini berhenti memiliki terlalu banyak fantasi, kembali ke kenyataan, dan menjadi orang yang praktis. Shen Fan memikirkan ini dan mengambil keputusan. Melihat Xia Qingsui yang berlari karena malu, dia menegakkan ekspresinya dan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Xia Qingsui. Namun, pada saat ini, mungkin rok Xia Qingsui terlalu panjang. Ketika dia berlari ke Shen Fan, ujung panjang roknya yang menyeret di tanah secara tidak sengaja terinjak oleh teman sekelas di belakangnya. Kali ini tidak masalah, Xia Qingsui pertama mengeluarkan tangisan ringan dan terpaksa berhenti. Teman sekelas itu juga melihat bahwa dia telah menginjak Xia Qingsui dan dengan cepat menarik kakinya. Kemudian teman sekelasnya mengangkat kakinya. Xia Qingsui berteriak lagi membuka tangannya dan melemparkan dirinya ke arah Shen Fan. Peri yang begitu cantik mengenakan gaun yang begitu indah ketika dia menerkam Shen Fan di mata semua orang dia seperti ngengat yang mati-matian terbang menuju kobaran api cinta. Pada saat yang sama rok itu robek dan hati para lajang itu juga hancur. Melihat rok Xia Qingsui lagi, sebuah lubang besar robek di bagian pinggang. Oleh karena itu, Xia Qingsui melemparkan dirinya dengan kuat ke pelukan Shen Fan seolah-olah dia telah melepaskan diri dari pengekangannya. Seketika setelah itu Xia Qingsui mengeluarkan seruan yang lebih keras lagi. Alasannya sederhana rok itu hampir robek di bagian pinggang memperlihatkan secarik warna putih salju. Ini bukan lelucon bagaimana bisa Xia Qingsui yang introvert dan konservatif tahan diperlakukan seperti ini di depan umum. Akibatnya, wajah Xia Qingsui menjadi pucat karena ketakutan. Setelah melemparkan dirinya ke pelukan Shen Fan, dia panik dan berusaha masuk ke pelukan Shen Fan. Dia mencoba menggunakan tubuh Shen Fan untuk menghalangi tubuhnya sendiri. Dan Shen Fan, dengan kecepatan reaksinya saat ini, dia secara alami bereaksi terlebih dahulu. Saat rok Xia Qingsui hampir robek, Shen Fan dengan cepat melepas bajunya dan melilitkannya di pinggang Xia Qingsui. Tidak hanya itu, Mei Ling di sampingnya juga bereaksi cepat dan berteriak dengan keras. Jangan takut Xiao Sui, aku datang. Bab 99 bercak putih di pinggang. Rok Xia Qingsui terkoyak dan dia menerjang ke pelukan Shen Fan. Mei Ling dan beberapa teman sekelas perempuan juga dengan cepat mendatangi Xia Qingsui dan mengelilinginya dengan erat. Akhirnya Mei Ling dan beberapa gadis lainnya mulai menghibur Xia Qingsui. Melihat Xia Qingsui lagi, dia hampir menangis ketakutan. Dia bahkan hampir tidak pernah memamerkan lengannya di sekolah dalam 3 tahun terakhir. Hasilnya sekarang jika Anda tidak ingin mengungkapkannya maka jangan mengungkapkannya tetapi jika Anda ingin mengungkapkannya maka ungkapkanlah sepenuhnya.